私は先行する。MS06S Zaku 2 Red Comet version dari Hagi The Origin. Dan ini adalah MS06S Zaku 2 Red Comet version beserta seluruh aksesoris yang didapat. Yang pertama kita dapat bazooka, terus kemudian anti-ship rifle, anti-tank rifle, terus kemudian dapat hit hawknya 2, dan kemudian kita dapat 2 beam rifle, yang dimana satu ada amunisinya, yang satu tidak ada. Kita dapat tambahan tangan, yang satu ada cantolannya untuk trigger senjata, yang satu open hand. Terus kemudian kita dapat amunisi tambahan, ini juga amunisi tambahan untuk beam rifle-nya, dan kemudian kita dapat konektor stand base. Kita juga dapat decal. Ini yang merupakan perbedaan yang Red Comet version dengan yang tidak. Kalau saya tonton di review yang lain, yang biasa, yang bukan Red Comet version, itu sama persis, namun tidak mendapatkan decal sebanyak ini. Kita juga ada kelebihan polycap, dan kemudian ada kelebihan part. Ini untuk part di dada, yang mana ini sepertinya tidak ada vulcan gunnya ya, yang hitam ini ya. Ini vulcan gun, ini tembakan nih. Kemudian ada juga kelebihan part yang lain. Untuk artikulasinya, kepala bisa berputar 360 derajat. Bisa ke bawah, ke atasnya nggak bisa sedikit nih, sedikit aja. Bisa ke bawah, bisa ke atas sedikit. Bisa maju mundur. Tangannya luas banget, ini bahunya bisa maju sedikit. Tangannya sampai segini saja. Kalang shoulder armor, bisa berputar 360 derajat. Ini bisa berputar 360 derajat. Ini stiker, jelek sekali stikernya, warna putih. Ini siku udah double join, cakep banget. Ini terus telapak tangannya ball join, bisa muter. Yang sebelahnya juga sama. Ini shoulder armor, shoulder shieldnya ini bisa bergerak nih ya, karena ini join juga, tapi kehalang begini, kayak begini saja. Ini juga kehalang. Ini bisa berputar 360 derajat. Kalau ini putar begini, ini bisa sampai sini. Ini juga udah double join. Ini yang cakep banget nih. Ini bisa berputar 360 derajat. Ini bisa menunduk. Lumayan jauh. Bisa ke atas sampai sini. Skirtnya bisa depan belakang, bisa kedua-duanya bisa digerakkan.
sampingnya bisa maju mundur, bisa berputar, tapi gampang sekali copot. Sampingnya juga, tapi gampang sekali copot, bisa maju mundur, maju mundur. Untuk kaki bisa berputar, ketika dimajukan ini bisa maju sampai sini. Lepasannya cakep banget. Ini armornya bisa berpisah. Buat flapnya kagak bisa, ini sampai sini saja. Splitnya oke. Cuman ini ya gampang sekali lepas. Gambar backpacknya, ini thrusternya, ball joint, artikulasinya, ini cantolan buat meletakkan basoka. Di sini yang kita harus hati-hati pada saat masang karena ini rentan sekali patah ya. Untuk basokanya, ini ada artikulasinya di sini. Ini bisa maju, bisa mundur. Ini bisa ke samping. Ini amunisinya bisa dilepas, bisa dipasang. Untuk amunisi basokanya tambahan bisa dipasang di samping sini. Jadi dia akan menutupin dekolnya ya jadinya. Seperti ini. Untuk kepalanya kita bisa merubah posisi matanya dengan cara menggerakkan ada pack di bawah seperti ini. Ini ada cantolan ini, bisa bergerak. Untuk stiker matanya sendiri dapat dua, yang satu warna pink seperti ini, yang satu warnanya agak ada blur-blurnya, saya salah pasang jadi yang satunya rusak. Untuk beam rifle-nya standar, ini ada artikulasi untuk pegangannya, ini amunisinya bisa dilepas, kita dapat cadangannya, masangnya bisa di sini. Untuk cadangannya sebenarnya dia ada packnya juga, cantolan itu bisa dipasang di sini. Info dari bukunya begitu. Tapi kalau dipasang di sini ini juga rentan kali lepas. Jadi enggak saya pasang. Ini untuk beam rifle yang ada magazinnya. Sama aja sama yang tidak ada magazinnya. Ini bisa bergerak. Bisa bergerak. Magazinnya ditempelkan, dicolokin di belakangnya backpack dan tinggal dipasang. Heat hooknya dapat dua, yang satu agak besar, satu agak kecil. Yang kecil ada cantolannya untuk dipasang di samping sebelah kanan atau kiri seperti ini, atau dipasang di sini.
Yang sedikit saya sayangkan itu adalah untuk semua senjatanya dia ada packnya, ada colokannya, semua di gagangnya, colokan kecil seperti ini. Dan colokan itu hanya kompatibel sama tangan yang ada triggernya. Jadi hanya bisa dipasang di tangan kanan, karena hanya tangan kanan saja yang punya lubang untuk masukin packnya. Ya, kita coba di anti-slip rifle-nya. Nah, ini bila digunakan di tangan yang lain itu tidak bisa karena terhalang packnya itu. Kalau nggak pakai yang ini dia nggak masuk. Jadi sayang banget dia hanya bisa dipergunakan di tangan kanan untuk semua armamen senjatanya. Seperti ini. Ya, sedikit sedih dong bagi yang mau mainkan yang tangannya kidal. Kagak bisa dipasang di tangan kiri, hanya bisa dipasang di tangan kanan saja. Oke. Terus kemudian kita dapat konektor action base yang bisa dipasang di sini. Ini ada lubangnya kecil, ini ada kaitannya kecil, jadi bisa masuk. Nah, begini. Dan dipasangkan di action base. Oh, oke. Tapi kalau kalian nggak mau ribet sih, karena ini juga tidak terlalu bisa nahan beratnya ya. Kalau pakai posisi yang miring lepas. Ini kalian bor saja. Jadi bisa masukkan colokan action base biasa. Untuk tinggi sekitar 12,5 kalau enggak pakai antenanya ini. Kalau pakai antenanya 13. Oh, kita juga dapat standar helmnya yang bukan commander type ya. Commander type dia nggak ada antenanya. Ini ada antenanya, berarti commander type. Kita bandingkan sama bebuyutannya RX-78 yang biasa, kurang lebih sama. Untuk tingginya, untuk yang RX-78 origin saya belum punya. Sampai di sini dulu review singkat untuk Gundam HGD Origin Zaku 2 Red Comet version. Nggak bisa ngomong banyak juga karena belum nonton yang untuk episode 5 dan 6-nya The Origin. Yang pasti kalau misalkan ditanya ngambil mana, apakah ngambil yang ini atau ngambil yang versi revive?
Kalau menurut saya semua tergantung ya. Kalau kalian lebih menyukai yang detailnya ajib banget, oke banget, pastilah ambil yang origin. Cuman kalau untuk bener-bener full nostalgia yang TV series akurat tahun segitu, pastinya ambil yang revive karena warnanya juga ke magenta-magentaan seperti filmnya ya. Kalau ini kan memang khusus untuk origin, dia warnanya agak lebih tua. Dan RX78-nya juga tidak sama dengan yang RX78 yang versi TV seriesnya tahun segitu, tahun awal banget. Oke, sampai sini dulu. Terima kasih atas kunjungannya. Jangan lupa subscribe dan like-nya ya. Thank you dan selamat malam.